Ya, ayah jemput ibu dulu. Bab 969-972. Dia tidak tahu keuntungan apa yang dilihat Wakil Direktur Ming pada bajingan ini. Membiarkan orang seperti itu bergabung dengan game ke-6 hanya akan mempengaruhi reputasi game ke-6. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Hua Duo menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Bang, terdengar suara keras, dan bunga serta ketenangan menyerbu masuk ke dalam ruangan satu demi satu. Namun, saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, Hua Duo dan Jing Jing tercengang. Dua orang di depanku semuanya mengenakan pakaian. Gao Yunru sedang berbaring di tempat tidur, dan Li Fugui duduk di sampingnya sambil memijatnya. Tetapi setelah mendengar suara itu, Gao Yunru dan Li Fugui menoleh bersama-sama, memandang Jing Jing dan Hua Duo dengan rasa ingin tahu, dan bertanya serempak, "Mengapa kamu di sini?" Begitu dia selesai berbicara, sebelum Hua Duo dapat berbicara, Li Fugui melihat padanya. Dengan sedih melihat pintu di tanah, dia berkata tanpa daya, "Mengapa kamu begitu kejam? Saya menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk membeli pintu ini." Hua Duo tersipu malu. "Saya sangat malu sehingga saya ingin mencari celah di tanah dan merangkak masuk." Ning Jing juga sadar dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Fugui, aku di sini hanya untuk memberitahumu sebuah kejutan, formalitasnya sudah selesai. Aku sudah menjadi anggota Biro ke-6. Saat dia mengatakan itu, Ning Jing buru-buru berkata, meraih tangan Hua Duo, keduanya berbalik dan keluar. Li Fugui memiliki wajah cemberut dan berkata dengan marah, "Kamu mendobrak pintuku dan ingin pergi sekarang, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Hua Duo tersenyum dan bertanya, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Fugui tahu bahwa ada gadis lain di bawah, dan gadis ini pasti menunggu untuk melihat kegembiraannya. Pikiranku berputar. Dia berkata dengan serius kepada Hua Duo dan Jing Jing, "Oke, kamu di sini sekarang, jadi ayo kita turun." Hua Duo dan Jing Jing tertegun, mata mereka melebar, dan mereka bertanya pada Li Fugui dengan heran, "Kamu apa yang kamu lakukan? Ingin melakukannya?" Li Fugui berkata terus terang, "Apalagi yang bisa kamu lakukan? Saya kebetulan sedang melatih teknik saya sudah lama tidak memijat siapapun, dan teknik ini sudah asing bagi saya. Apakah kamu keduanya masih ingin aku melakukan sesuatu padamu?" Hua Duo ingin pergi, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Jing Jing tiba-tiba berkata, "Jika dia ingin melayani kita, datanglah. Bagaimanapun, aku suka memanfaatkannya." Gao Yunru juga terkikik. Dia tertawa, menatap Hua Duo dengan wajah tulus dan berkata, "Kemarilah, ini sangat nyaman." Hua Duo memikirkan ketenangan, jadi dia melepaskan dendamnya. Segera, di lantai bawah, mata Xiao Rongrong hampir jatuh. Awalnya hanya Gao Yunru yang mengeluarkan suara seperti itu, tapi sekarang, ternyata menjadi 3. Xiao Rongrong merasa pemandangan kotor ini tidak menyinggung mata, tapi merusak panca indera. Dia berencana untuk keluar, tetapi ketika dia sampai di pintu, Xiao Rongrong berhenti tanpa sadar. Mengganggu mata, tapi Xiao Rongrong mau tidak mau ingin mengintipnya. Xiao Rongrong mengutuk rasa penasarannya di dalam hatinya, tapi mau tidak mau berjalan ke atas dengan hati-hati. Di kamar di lantai atas, Li Fugui mendengarkan gerakan di lantai bawah dengan senyum jahat di wajahnya di bawah tangannya. Ketiga gadis itu terus mengeluarkan suara yang berbeda. Setelah adegan ini, Li Fugui merasakan tungku kecil di tubuhnya terbakar habis-habisan. Beberapa menit kemudian, ketika Xiao Rongrong dengan hati-hati datang ke pintu dan melihat ke dalam kamar, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Hampir di saat yang bersamaan, ketiga gadis di tempat tidur itu berhenti berteriak. Karena mengantuk, dia tertidur. Li Fugui berbalik, melirik ke arah Xiao Rongrong, dan sedikit menyeringai di sudut mulutnya. Xiao Rongrong menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru berbalik. Saat dia hendak pergi, Li Fugui tiba-tiba muncul di depan Xiao Rongrong, samping seperti hantu. Saling memandang,
Xiao Rongrong berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dan dia akan diganggu oleh orang jahat ini lagi hari ini. Baiklah, aku baru saja datang untuk melihat-lihat, kata Xiao Rongrong dengan suara yang sangat pelan. Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui mengangkatnya dan berjalan menuju lantai lain. Xiao Rongrong juga tidak melawan. Pokoknya saya sudah berhubungan seks dengan Li Fugui lebih dari 1 kali, jadi tidak ada salahnya melakukannya lagi, dan hubungan kedua orang itu bisa disublimasikan. Untuk waktu yang lama, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Li Fugui memandang Xiao Rongrong yang juga tertidur di tempat tidur. Dia berpakaian dan pergi ke ruang tamu di lantai bawah. Setelah berpikir sejenak, dia memanggil Liu Sha dan Sue Tu lagi. Hanya kali ini, selain membiarkan mereka berdua mengawasi lembah Baihua, keluarga Lu dan keluarga Nangong, sekte Tiangang lainnya juga ditambahkan. Mengenai perintah Li Fugui, Liu Sha dan Sue Tu langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Selesaikan ini, Li Fugui mengambil cairan spiritual dan berjalan menuju ruang bawah tanah kamarnya. Saat ini, beberapa wanita lain sedang sibuk di luar, dan mereka yang ada di rumah pasti tidak akan bangun dalam waktu kurang dari 2 jam. Saya sudah lama tidak berbicara baik dengan Wakil Direktur Leng. Setelah pertemuan terakhir, dia meletakkan sari ginseng kecil di ruang bawah tanah. Saya tidak tahu apakah makhluk kecil ini mendengarkannya. Faktanya, Li Fugui meletakkan sari ginseng kecil di sebelah Wakil Direktur Leng untuk 2 tujuan. Pertama, dia ingin melihat apakah hewan peliharaan spiritual kecil ini patuh seperti ular hitam besar dan rhubarb. Poin kedua ini adalah menggunakan sari ginseng kecil untuk menakut-nakuti Wakil Direktur Leng agar memanfaatkannya untuk tujuannya sendiri. Di ruang bawah tanah yang dingin, Wakil Direktur Leng sudah kurus kering setelah beberapa hari disiksa. Dia melihat cahaya datang dari pintu, dan segera meronta dan mengangkat kepalanya. Kali ini sari ginseng kecil berbicara langsung, seperti anak kecil, dan terbang ke arah Li Fugui. Guru, Anda akhirnya sampai di sini. Saya hampir bosan sampai mati di sini. Guru, tolong bawa saya keluar. Orang ini sedikit, itu tidak menyenangkan, dia berencana memakanku. Tapi aku sangat kuat. Anggota badanku patah. Tuan, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Ketika Leng Buding mendengar ini, Li Fugui bergegas ke kandang. Di sebelahnya, memandang Wakil Direktur Leng yang diikat dengan rantai besi. Matanya melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya, hal kecil, apakah kamu baru saja mematahkan anggota tubuhnya? Gadget dikirim ke dia memberinya. A tertawa dan berbisik kepada Li Fugui, saya juga menyedot vitalitas dalam tubuhnya. Ada apa? Bukankah tuannya menyukai penampilan saya sekarang? Li Fugui hampir pingsan. Dia tidak menyangka hal-hal kecil ini berubah begitu cepat. Terakhir kali saya melihatnya, dia masih sangat muda. Tapi sekarang, dia sudah seperti bayi berumur setahun penuh. Adapun Wakil Direktur Leng, dia sudah terlihat putus asa saat ini. Dia mengangkat kepalanya. Rambut dan janggutnya telah memutih, bibirnya sedikit gemetar, matanya merah, dan dia gemetar kepada Li Fugui. Bunuh aku, tolong bunuh aku. Li Fugui menghela nafas. Dia duduk di depan Wakil Direktur Leng dengan sedikit ketidakberdayaan, lalu menoleh untuk melihat roh ginseng kecil itu dan mengeluh, bagaimana dia bisa bertahan jika kamu melakukan ini? Roh ginseng kecil itu mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan tidak setuju. Bagaimana cara? Hiduplah seperti itu. Li Fugui mengetahui bahwa alasan Wakil Direktur Leng mampu bertahan hidup hingga saat ini sepenuhnya didukung oleh melimpahnya vitalitas dalam tubuhnya. Sekarang energinya habis. Jika dia ingin bertahan hidup, seseorang harus memberinya makanan setiap hari. Namun masalahnya adalah dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui fakta bahwa dia menyandera Wakil Direktur Leng. Bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun. Oleh karena itu, saat ini hanya ada 2 cara untuk menghadapi Wakil Direktur Leng. Yang pertama adalah membunuh mereka secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Namun dengan melakukan hal tersebut, ia tidak akan memiliki pengaruh saat ia berjuang di game ke-6 di masa depan.
Aturan kedua adalah mencari orang yang dapat dipercaya untuk datang ke ruang rahasia setiap hari dan memberi makan kepada wakil direktur Leng. Saat dia memikirkannya, Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat sari ginseng kecil di sebelahnya dan bertanya, "Katakan padaku, kapan kamu menyedot semua energi dari tubuhnya?" Sari ginseng kecil itu tidak banyak bicara. Berkata terus terang, "Itu adalah malam Anda menempatkan saya di sini. Ngomong-ngomong, Guru, apakah Anda ingin bertanya kepada saya, bagaimana dia bisa bertahan selama periode ini?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, dia tanpa dukungan vitalitas, Anda pasti tidak akan bisa hidup lama tanpa makan." Roh ginseng kecil itu melompat-lompat di depan wakil direktur Leng. Kemudian, si kecil memandang ke arah wakil direktur Leng dan berteriak keras, "Tetap, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Berbaliklah, wakil." Direktur Leng tampaknya sangat takut akan hal kecil ini. Setelah mendengar ini, dia berjuang dengan cepat, menundukkan kepalanya ke tanah, dan diserahkan. Roh ginseng kecil itu melebarkan kakinya dan berjongkok tepat di atas kepala wakil direktur Leng. Setelah Li Fugui melihat adegan selanjutnya, dia langsung muntah. "Saya pikir benda kecil ini akan memercikkan air seni anak laki-laki ke tubuhnya sebagai cairan spiritual, yang merupakan hal paling menjijikkan di dunia, tapi saya tidak menyangka orang ini bisa langsung memasukkan kotoran di tubuhnya ke dalam tubuh wakil direktur Leng." Mulut berhenti, Li Fugui menghentikannya dengan cepat, berbalik, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak memikirkan kejadian tadi. Esensi ginseng kecil itu melompat-lompat, dengan gembira mendatangi Li Fugui, dan berkata kepada Li Fugui seolah-olah meminta pujian, "Guru, apa pendapat Anda tentang ide saya? Saya adalah sari ginseng berusia ribuan tahun yang serius. Hehe, saya apapun yang dikeluarkan dari tubuh memiliki efek ajaib. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah meminum cairan spiritual yang kuberikan padamu? Jangan khawatir, aku masih memilikinya setelah meminumnya. Aku menyimpannya untukmu," kata Li Fugui langsung. Pusing, dia masih menyimpan benda ini. Ini sangat perhatian. "Sudah cukup, kamu binatang kecil. Cepat atau lambat kamu akan membuatku jijik sampai mati." Dia mengatakan ini, tapi dia berpikir bahwa meninggalkan sedikit sari ginseng di sini akan menjadi pilihan yang baik. Paling tidak bisa dijamin wakil direktur Leng tidak akan meninggal untuk sementara waktu. Kedua, sari ginseng kecil kini sudah terbentuk. Biarkan dia terus berlatih di sini. Mungkin lain kali dia kembali lagi. Gadget kecil ini akan menjadi asistennya yang paling ampuh. Bagaikan ular hitam besar dan kuning besar, mereka berperan sebagai tangan kanannya. Memikirkan hal ini, Li Fugui mengeluarkan sebotol kecil cairan spiritual dari tangannya, melemparkannya ke esensi ginseng kecil, dan dengan serius mengatakan kepadanya, "Tugasmu sekarang adalah membantuku merawatnya. Jika dia mati, aku akan melakukannya, aku akan memakanmu hidup-hidup." Roh ginseng kecil itu menyembunyikan senyuman di wajahnya dan bertanya dengan tidak senang, "Tuan, apakah kamu begitu kejam?" Li Fugui mengangguk, dengan wajah datar, dan berkata-kata demi kata, "Tidak, aku kejam. Selama kamu patuh, aku bisa memperlakukanmu dengan baik. Tapi jika kamu tidak patuh, aku bisa membuatmu merasakan apa itu keputusasaan." Roh ginseng kecil itu cemberut, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan kecewa, "Saya pikir Tuan akan membawa saya keluar." Li Fugui berkata dengan wajah tegas, "Bukankah kamu sudah keluar sekarang? Kamu pernah berada di dalam toples sebelumnya, dan sekarang kamu di sini, di tempat yang begitu luas. Apakah kamu tidak puas?" Xiao Ginseng Essence tidak berani membantah. Bagaimanapun, itu adalah penghargaan Li Fugui bahwa dia menjadi seperti sekarang ini. Jika Li Fugui sudah lama tidak memberinya cairan spiritual terbaik, dia mungkin masih sama seperti sebelumnya. Lebih-lebih lagi, hewan peliharaan spiritual manapun harus terus-menerus menyerap popularitas. Sederhananya, Anda harus tinggal bersama orang dalam waktu yang lama, agar tidak tersesat. Ketika Anda menjadi abadi, jika Anda populer, Anda akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Pikirkan ini,
Roh ginseng kecil itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan mendengarkanmu." Li Fugui menunjukkan senyum bahagia. Dia hanya melambaikan tangannya untuk membiarkan roh ginseng kecil itu bermain di sebelahnya. Dia berjongkok di depan Deputi Direktur Leng dan melihat pemandangan di depannya. Pria yang dulunya sangat sombong itu mencibir, "Pemimpin, tolong jangan salahkan saya karena kejam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, saya bisa saja membunuh Anda. Tapi aku orang yang berhati lembut, jadi aku tetap membiarkanmu hidup." Wakil Direktur Leng sekarang tahu betul orang seperti apa Li Fugui itu. Omong kosong macam apa yang berhati lembut. Mempertahankannya adalah hanya untuk memiliki lebih banyak kartu truf ketika konflik nyata muncul di game ke-6 di masa depan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Menyadari hal ini, untuk menghindari hidup dalam penghinaan seperti ini, Wakil Direktur Leng berteriak, "Li Fugui, bajingan, jangan berpikir bahwa kamu bisa bersaing dengan ronde ke-6 dengan memegang tanganku. Ku beritahu, kekuatan di belakang ronde ke-6 jauh lebih kuat dari yang Anda kira." HMPH, ya, meskipun saya hanya wakil direktur, tahukah Anda siapa yang berada di atas saya? Li Fugui sudah mulai berpikir saat ini. Setelah melihat namanya dalam pikiran wakil direktur Leng saat ini, dia merasa sedikit terkejut. Tetapi jika dipikir-pikir baik-baik, ini normal. Lagi pula, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar mustahil. Terlebih lagi, mereka tetaplah manusia. Tidak peduli apa posisi Anda, adalah omong kosong jika mengatakan bahwa Anda tidak egois sama sekali. Memikirkan hal ini, Li Fugui mulai memperhatikan game ke-6 lagi. "Aku tahu, bukankah Jenderal Naga ada di atasmu? Haha. Mengenai siapa yang berada di belakang Jenderal Naga, aku juga bisa memikirkannya." Hati wakil direktur Leng menegang, dan dia memandang Li Fugui dengan heran. "Kamu sebenarnya sudah mengetahuinya?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan. Jika aku tidak tahu, beraninya aku membawamu ke sini." Wakil Direktur Leng menarik napas, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Dia tidak bisa mempercayainya, karena Li Fugui sudah mengetahui hal ini. Mengapa dia berani memperlakukannya seperti ini? Mungkinkah anak ini benar-benar berani melawan separuh Tiongkok? Tetapi mengingat kekuatan anak ini saat ini, meskipun dia memiliki uang dan banyak sumber ramuan, masalahnya adalah dia tidak berani bersaing dengan sekte tersembunyi yang sebenarnya. Jadi bagaimana dia berani menghadapi keagungan Jenderal Naga? Terkejut, Wakil Direktur Leng berkata terus terang, "Li Fugui, coba saya lihat, sebaiknya Anda melepaskan saya sekarang. Setelah saya keluar, mungkin saya bisa menjadi perantara bagi Anda karena Anda adalah orang yang berbakat." Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa. "Apa?" Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu ruang bawah tanah. Baru setelah dia sampai di pintu, dia tersenyum pada wakil direktur Leng dan berkata, "Bos, apakah Anda benar-benar menganggap saya bodoh? Saya akan melepaskan Anda, dan kemudian Anda akan diminta untuk memberitahu mereka langsung datang dan membunuhku." Dialog, Li Fugui masih mendapatkan sesuatu. Setidaknya, beritahu dia bahwa pendukung di balik faksi lain di game ke-6 adalah Jenderal Naga. Adapun orang ini, Li Fugui juga memahami bahwa dengan status pihak lain saat ini, selama dia tidak menghadapi mereka secara terbuka, pihak lain pasti akan mengabaikannya. Seperti yang baru saja dipikirkan Wakil Direktur Leng. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan sekte tersembunyi yang sebenarnya tidak dapat bersaing, apalagi ratusan ribu pasukan reguler yang dipimpin oleh mereka. Tentu, jika Anda harus berhati-hati, Anda harus berhati-hati. Untuk menjamin keselamatannya sendiri, yang bisa dia lakukan sekarang adalah terus membina master terbaik dan pada saat yang sama membangun benteng yang dapat menahan serangan senjata berat. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Li Fugui duduk di ruang tamu untuk menjernihkan pikirannya. Dia mengambil cairan spiritual dan berkendara sendirian menuju tempat latihan di tambang emas. Setelah membagikan semua cairan spiritual di tangannya kepada semua orang, dan mendapatkan gambaran kasar tentang kemajuan budidaya orang-orang ini, Li Fugui kembali ke desa saat fajar.
Kendaraan itu melaju di tengah jalan. Li Fugui teringat pada ular hitam besar yang masih ada di hutan. Setelah lama tidak bertemu, Li Fugui memberikan sisa cairan spiritual kepada ular hitam besar itu ketika dia memikirkan perubahan semangat ginseng kecil itu. Di hutan lebat, ketika dia dan ular hitam besar itu bertemu lagi, ular hitam besar yang patuh itu berbaring di kaki Li Fugui dengan sangat patuh. Setelah meminum 2 botol cairan spiritual, ular hitam besar itu memutar tubuhnya dan mencondongkan tubuh ke arah Li Fugui. Li Fugui mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala ular hitam besar itu. Tanduk di kepala orang ini terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Dengan kepala sebesar ember dan huruf ular setebal tangan manusia, dia membuka mulutnya, dan rasa menjijikkan keluar dari mulutnya. Li Fugui mendorong kepala ular itu dengan tangannya dan berbisik, "Kalian tumbuh terlalu cepat. Jika kamu bisa lebih kecil, mungkin aku bisa membawamu dan mengajakmu keluar. Lihat dunia." Tanpa diduga, begitu dia berkata dengan kata-kata tersebut, ular hitam besar itu memutar tubuhnya, dan dalam sekejap mata berubah menjadi ular kecil setebal ibu jari. Setelah terbang di udara, ular hitam itu tergeletak di bahu Li Fugui. Li Fugui tertegun. Yang pasti kecepatan evolusi ular hitam besar itu ternyata juga sangat cepat. Kini ia bisa mengubah ukuran tubuhnya kapan saja. Ular hitam besar itu menggosokkan kepalanya ke wajah Li Fugui, membuka mulutnya, melontarkan pesan ular itu, dan mengeluarkan suara mendesis di mulutnya, seolah berkata, "Bawa aku keluar." Li Fugui berpikir bahwa tidak ada yang terjadi baru-baru ini, dan keluarga Lu. Dalam 3 atau 2 bulan ke depan, mereka pasti akan sibuk menangani serangan dari keluarga kaya di ibu kota, dan mereka bahkan tidak akan repot-repot datang dan melawannya. Selain itu, sepertinya tidak ada kabar dari sekte tersembunyi tersebut akhir-akhir ini. Wakil Direktur Sun dari Biro ke-6 juga hilang. Tambang emas dijaga oleh Wang Hao, Tuan Xie dan lainnya, jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk. Selain itu, ular hitam tersebut harus benar-benar dibawa keluar untuk melihat dunia. Jika tidak, salah satu dari mereka akan bersarang di jurang kecil ini. Jika ada keadaan darurat di kemudian hari, keluarkan ular hitam itu sendiri. Seperti membawa Nenek Liu bersama kamu sama, itu agak memalukan. Berpikir seperti ini, Li Fugui membuka sakunya dan tersenyum pada ular hitam. "Oke, aku akan membawamu keluar. Setelah bermain selama beberapa hari, kamu harus kembali dan menjaga tempat ini untukku." Ular hitam dengan senang hati melingkari leher Li Fugui 2 kali. Lalu dia merogoh sakunya. Tidak lama kemudian, Li Fugui kembali ke desa. Saat ini, langit benar-benar gelap. Dia menghentikan mobilnya dan melihat ke rumah yang terang benderang di depannya. Li Fugui dipenuhi dengan emosi. Kurang dari setahun yang lalu, dia hanyalah orang bodoh di desa Xiaoxi. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Perubahan ini membuatnya merasa tidak ada bedanya dengan bermimpi. Tapi hidup pasti akan terus berjalan. Hingga saat ini, ia akhirnya memahami mengapa sebagian orang mengatakan bahwa semakin besar kemampuan maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Di permukaan, hal ini tampaknya disebabkan oleh semacam psikologi kepahlawanan yang khusus. Namun kenyataannya, hal ini tidak ada hubungannya dengan kepahlawanan. Terus terang, meskipun dia ingin menjalani kehidupan yang stabil, dunia luar tidak mengizinkannya. Saat dia hendak membuka pintu dan keluar dari mobil, tiba-tiba ponselnya berdering. Ketika dia melihat panggilan dari Tuan Mingjing, Li Fugui merasa gugup. Beberapa hari yang lalu, Tuan Mingjing meneleponnya untuk memberitahu dia bahwa seseorang dari kuil Yuxu telah dikirim untuk mendesaknya agar mengunjungi pemilik kuil sesegera mungkin. Pada saat itu, dia tidak memikirkan masalah ini. Lagi pula, Tuan Mingjing sedang menjaga perusahaan konferensi ramuan, jadi dia merasa sangat nyaman. "Saya awalnya berencana pergi ke Yuxu untuk mengunjungi sekte tersembunyi ini setelah menyelesaikan urusan keluarga Lu sepenuhnya. Tapi saya tidak menyangka sekarang, Tuan Mingjing akan menelepon saya lagi." Li Fugui dapat berpikir bahwa 9 dari 10 pasti terjadi sesuatu pada perusahaan konferensi obat mujarab.
Dengan mengingat hal ini, Li Fugui menjawab telepon. Sebelum dia dapat berbicara, suara gelisah Tuan Mingjing datang dari ujung telepon yang lain. Fugui, sesuatu terjadi, Anda mungkin harus datang ke perusahaan. Setelah mendengar ini, Li Fugui menjawab dan bertanya dengan serius. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tuan Mingjing menghela nafas dan berkata tanpa daya, terakhir kali Anda meminta saya untuk menyeret Dian Yuxu ke sana dulu. Saya sesuai dengan instruksi Anda, Gong Sun Bao, wakil presiden perusahaan konferensi. Dengan ini dikirim ke kuil Yuxu untuk menemui pemilik kuil atas nama Li Fugui. Namun, Gong Sun Bao membawa cairan spiritual yang dimurnikan oleh perusahaan konferensi ramuan dan sejumlah besar ramuan ke kuil Yuxu. Tapi orang-orang Yuxu Guan sangat marah, dengan alasan bahwa perusahaan konferensi ramuan tidak mematuhi perintah Yuxu Guan. Mereka langsung memotong anggota tubuh Gong Sun Bao, mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Setelah mendengar ini, Li Fugui juga dia tidak banyak bicara. Dia memahami pikiran Tuan Mingjing. Awalnya, menurut niatnya, Tuan Mingjing seharusnya pergi ke sana menggantikan tempatnya. Tapi sekarang Tuan Mingjing meminta Gong Sun Bao pergi ke sana menggantikan tempatnya. Pasti ada alasannya. Seperti yang dipikirkan Li Fugui. Sebelum dia dapat berbicara, Tuan Mingjing perlahan berkata kepada Li Fugui. Fugui, kamu tahu situasi perusahaan konferensi ramuan. Ada dua faksi saat ini, terbagi menjadi mereka yang mendukungmu dan mereka yang mendukungmu, yang mendukung guruku. Setelah saya mengetahui situasinya dengan jelas, Li Fugui tidak memberi kesempatan kepada Tuan Mingjing untuk menjelaskan. Dia hanya tersenyum serius dan berkata, jangan meragukan orang-orang yang mencurigai Anda, jangan curiga terhadap orang-orang yang Anda pekerjakan, karena saya meminta Anda untuk melakukannya urus-urusan perusahaan konferensi eliksir atas namaku. Aku percaya padamu, Gong Sun Bao. Jika terjadi kesalahan, kamu bisa memberinya kompensasi yang besar atas nama perusahaan konferensi. Aku hanya ingin bertanya sekarang, apa tujuan Anda menelepon saya? Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Mingjing pria itu tidak banyak berpikir, dan berkata terus terang, saya pikir sebaiknya Anda pergi ke sana. Saya akan mengirim beberapa ahli di sini untuk melindungi Anda. Li Fugui berpikir sejenak, dan dia mengenal para ahli yang saat ini ada di sekitar Tuan Mingjing. Hanya ada beberapa orang, dan perusahaan tidak terlalu stabil sekarang. Jika dia mengambil masternya, Tuan Mingjing mungkin harus menghadapi konflik internal sendirian. Posisi presiden ini adalah sesuatu yang akhirnya dia peroleh, dan dia pasti enggan membuangnya dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, Li Fugui berkata dengan serius, tidak, lihat saja dan tangani di sana. Karena kamu ingin melepaskanku, maka aku akan pergi ke sana. Ngomong-ngomong, bantu aku mengetahui lokasi spesifik kuil Yuxu. Alamatnya, saya akan berangkat malam ini. Tuan Mingjing terdiam beberapa saat, kemudian dia bertanya dengan serius, Fugui, bukankah kamu berencana bertanya padaku mengapa aku ingin Gong Sun Bao pergi? Juga, kenapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku ingin kamu pergi ke penonton sekarang? Li Fugui memberi penjelasan yang relevan. Jawabannya, berkata terus terang, pertama-tama, sekarang perusahaan konferensi ramuan itu dikelola oleh Anda. Pasti ada alasan mengapa Anda membiarkan Anda melakukan apa yang Anda minta, karena pemahaman Anda tentang perusahaan sekarang jauh melebihi saya. Ini kedua, Anda meminta saya untuk bertemu dengan Anda karena Anda ingin memastikan status saya sebagai presiden perusahaan konferensi obat mujarab sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengontrol urusan perusahaan dengan lebih baik. Haha, oke, kamu tidak perlu melakukannya. Menginginkannya juga. Jika Anda memiliki beban psikologis, jaga saja keselamatan Anda sendiri dan tangani urusan perusahaan konferensi. Ketika Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, beritahu saya dan saya akan membantu Anda sesegera mungkin. Kapan bertemu dengan teman akhir tahun seperti itu, Der Spiegel Pak? Tidak bisakah Anda tergerak? Perusahaan konferensi obat mujarab adalah industri dengan pendapatan tahunan puluhan miliar, meskipun bergantung pada Yuxu Guan di belakangnya.
Namun saya harus mengatakan bahwa potensi Panacea Conference Company masih besar. Apalagi berbagai talenta yang ada di perusahaan, jika dimanfaatkan bisa bersaing dengan game ke-6. Dan Li Fugui, setelah menjadi presiden konferensi pengobatan spiritual, mampu menyerahkan kekuasaan presiden kepadanya, untuk waktu yang lama, kecuali dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Li Fugui. Li Fugui tidak pernah menghubunginya sekalipun. Di permukaan, tampaknya hubungan keduanya semakin renggang. Faktanya, Tuan Mingjing mengerti bahwa Li Fugui sedang meyakinkannya. Ketahuilah bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang membuat Anda mengasihani diri sendiri. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Tuan Mingjing berkata dengan serius, "Fugui, dengan kata-katamu, aku merasa nyaman. Tapi kamu harus ingat apa yang aku katakan selanjutnya padamu. Hal ini terkait dengan bisakah kamu kembali dengan selamat setelah pergi ke kuil Yuxu." Li Fugui membuang pikirannya dan berkata dengan serius, "Oke, katakan saja." Tuan Mingjing memperkenalkan dengan serius situasi internal kuil Yuxu, termasuk pekerjaan bahkan perusahaan konferensi pengobatan spiritual anggota lama yang telah berada di sana selama beberapa dekade tidak tahu. Menurut informasi yang saya kumpulkan selama periode ini, meskipun kuil Yuxu adalah kuil Tao, ada pria dan wanita di dalamnya, dan ada banyak master. Jadi, setelahnya kamu pergi ke sana, ingat, kamu hanya bisa mengecoh, bukan memaksa. Hal lain, saya mendengar bahwa wanita di Yuxuguan sangat cantik. Dengan hubungan antara Anda dan saya tidak perlu khawatir tentang apa yang saya katakan selanjutnya mungkin melukai martabatmu. Setelah kamu pergi ke kuil Yuxu, jangan kehilangan kendali saat melihat wanita cantik. Mendengar ini, Li Fugui tersipu dan berkata dengan senyum agak malu, "Oke, aku akan mengingatnya, jangan khawatir, ya. Meskipun aku suka kecantikan, aku tidak akan pergi ke biarawati Tao kecil. Hehe, kan?" Tuan Mingjing tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Oke, beritahu saya berita apapun kapan saja waktu, dan saya akan memberitahu Anda nanti. Saya akan mengirimkan Anda alamat spesifik Yuxuguan." Tutup telepon, Li Fugui segera menerima alamat dari Tuan Mingjing, Qi Kuai Kui Xiao. Dengan mengingat hal ini, Li Fugui menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu berjalan menuju pintu villa. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Gao Yunru dan yang lainnya sedang duduk di ruang tamu. Ada begitu banyak gadis sehingga Li Fugui sedikit terpesona. Hua Duo tiba-tiba berdiri saat ini, dengan sedikit kebencian di matanya. Dia hendak mengatakan sesuatu kepada Li Fugui. Tetapi dia tidak ingin Li Fugui berbicara terlebih dahulu. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia berkata sambil berpikir, Duo, kamu dan aku akan keluar." Setelah mengatakan ini, Hua Duo tertegun. Dia juga akan bertanya pada Li Fugui apa yang dilakukan bajingan ini terhadap mereka setelah mereka tertidur hari ini. Sebelum dia dapat berbicara, orang ini berbalik dan berjalan keluar, dan sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Dengan banyak kegelisahan, mengikuti Li Fugui ke pintu dan berdiri di halaman, Hua Duo mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Li Fugui perlahan berjongkok di tanah, menunjukkan ekspresi yang sangat gelisah. "Kapten, saya benar-benar khawatir tentang masalah ini. Saya tidak tahu bagaimana cara memberitahumu." Hua Duo mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita tertidur di siang hari?" Sebelum Hua Duo selesai berbicara, Li Fugui menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu terjadi selama hari itu. Tidak masalah. Setelah kamu tertidur di siang hari, aku turun ke bawah untuk minum teh. Lagi pula, meskipun aku tidak tahu malu, aku tidak akan memanfaatkan orang lain, kan?" Li Fugui berkata dengan serius, tapi Hua Duo masih tidak mempercayainya. "Hah? Jangan kira aku tidak tahu siapa kamu. Kamu melihat kami bertiga tidur. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu untuk kami?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah tanya Xiao Rongrong. Dia apakah kamu masih di rumah?" Setelah mendengar ini, mata Hua Duo berbinar.
dan Li Fugui mengatakannya dengan serius. Setelah memikirkannya sebentar, dia mencoba yang terbaik untuk menekan ketidakbahagiaannya untuk saat ini, menjadi, dan bertanya kepada Li Fugui dengan serius. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Li Fugui menghela nafas dan tetap diam. Hua Duoduo tidak sabar, melihat Li Fugui tidak berbicara. Dia hanya mengambil tindakan dan meraih bahu Li Fugui. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Apa maksudmu diam seperti ini? Mungkin kamu tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, jangan katakan apapun. Li Fugui menggelengkan kepalanya, lalu menatap Hua Duo dan bertanya dengan serius. Apakah kamu tahu kuil Yuxu? Hua Duo jelas tercengang, dan setelah beberapa detik, matanya melebar. Mata berkata, salah satu sekte tersembunyi, dengan kekuatan luar biasa, sebagian besar master di dalamnya berada pada tingkat bawaan, dan bahkan ada master dengan ramuan emas dan tingkat yang lebih tinggi. Bersambung.